Kelurahan Sobi. Saya Guru Nata Sasmista, biasa dipanggil guru. Dari jurusan apa? Dari jurusan S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran. Nama saya Muhammad Kamil Azani, biasa dipanggil Kamil. Dari jurusan? Dari jurusan Pendidikan Dokter. Semester? Baru semester 2, awal-awal. Sebelumnya kan nama saya Nisa Fitri, saya dari Fakultas Hukum Angkatan 20. Nah di sini tuh saya sebagai LSO-nya dari BEM KBM. Kenalkan, nama saya Latinaya, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Tahun angkatan? Tahun 2021. Kenalin, aku Rara dari Ilmu Komunikasi 2021. Kenalin, nama gua Iwan Raditya Eka Putra, apa lagi nih? Jurusan? Oke, gua dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Angkatan? Angkatan 2019. 2019. Sebelumnya, lu pernah SMA kan? Pernah. Oke, nah lu sering gak sih konsul-konsul gitu ke BK atau mungkin ke guru bimbel? Terkait Sering. perkuliahan? Sering ditanya mau kuliah di mana, ditanya juga persiapannya apa gitu. Kalau di sekolah aku cuman sekilas doang karena kan aku ada ikut bimbel juga ya, jadi aku lebih fokus konsulnya di bimbel aja. Gua konsulnya itu lebih ke tempat les gua dulu. Oh, berarti bimbel ya? Bimbel ya. Oke. Terus, lu nih masuk Untirta jalur apa sih? Dulu gua jalur ini, Mandiri, SNMPTN Barat. Iya. Aku mandiri, SMM. Saya dari jalur SBMPTN. Kebetulan saya sendiri masuk di Untirta itu lewat jalur SNMPTN. Ada faktor pendukung gak sih Kak buat masuk ke SNMPTN, kayak misal Kakak pakai sertifikat kayak gitu atau? Kalau sertifikat sendiri, waktu itu saya masukin 3 sertifikat. Yang pertama sertifikat Duta Anak Provinsi Banten tahun 2020. Kemudian sertifikat Duta Anak Kota Cilegon tahun 2019. Dan Paskibraka Kota Cilegon tahun 2019. 3 sertifikat itu yang saya masukin untuk daftar SNMPTN. Sebelumnya lu tahu Untirta nih dari siapa? Atau dari mana? Gitu? Iya, kalau pribadi gua sendiri ya, itu gua tahu dari guru-guru SMA gua waktu dulu. Oke, saya tuh orang Serang asli, mungkin udah nggak asing lah nama kampus Untirta di Serang. Oke, karena kebetulan gua memang orang sini ya, jadi gua juga tahu dari kecil lah Untirta itu ada kampus gede di Banten, apalagi kalau bukan Untirta gitu. Jadi ya udah Untirta. Pasti lo punya tujuan nih masuk Untirta. Nah, tujuan lo apa sih masuk Untirta? Tujuannya menjadi pribadi yang baik dan melanjutkan pendidikan. Untuk menjadikan saya masuknya prodi kedokteran ya, untuk menjadi dokter masa depan yang menjadi lebih baik. Dan dengan gua melanjutkan pendidikan itu, insya Allah bisa mendapat karir yang lebih baik juga tentunya. Dan yang terakhir mungkin dengan gua melanjutkan pendidikan ke Untirta ini, ya gua bisa mendapat ilmu yang sebelumnya belum gua dapatkan. Tujuannya karena yang pertama deket dari tempat tinggal ya, karena saya di Cilegon, ke Serang tuh lumayan deket daripada ke Semarang. Jadi orang tua juga lebih menyetujui untuk saya kuliah di Untirta. Terus juga saya ngeliat kalau Untirta itu perkembangannya semakin bagus semakin tahunnya. Jadi nggak ketinggalan sama universitas bergengsi lainnya gitu. Entah itu dari segi akademiknya dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu alasan saya untuk mau masuk ke Untirta. Gua pilih Untirta karena pertama jurusan di Teknik Untirta itu lumayan banyak, sekarang itu ada 7 jurusan malah. Dan Untirta itu untuk di tekniknya itu sendiri itu emang pas di industri vital negara malah. Jadi untuk istilahnya kantor-kantor itu lebih mengenal mahasiswa Untirta itu lebih mudah karena memang dekat juga. Sekarang lu semester berapa sih? Semester 6 berarti. Semester 6 ya? Oke, selama semester 6 ini lu bangga nggak sih jadi anak Untirta? Oke, to be honest ya, kalau untuk bangga jadi anak Untirta gue biasa aja. Tapi kalau untuk bangga jadi anak teknik gue bangga. Bangga, karena kan apalagi jalurnya PTN ya, jalur SBM gitu kan, banyak perjuangan juga buat masuk di kampus negeri. Tentunya kalau dari gua pribadi sendiri bangga ya, karena masih banyak juga orang yang ingin masuk ke Untirta tapi belum ditakdirkan gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa Untirta juga merupakan universitas
negeri terbesar di Banten ya, dan itu menurut gua merupakan ya kebanggaan tersendiri bagiku. Kakak pasti tahu lah ya kalau misalnya di sebuah universitas itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya adalah keunggulan gitu ya. Nah, menurut kakak apa sih keunggulan yang Untirta punya gitu? Maksudnya kayak unggul dalam bidang apa sih Untirta ini menurut kakak gitu? Oke. Kalau unggul dalam bidang apa? Yang saya tahu dosen-dosen di Untirta itu sangat luar biasa sekali ya aktivitas akademikanya. Terus juga pada berpendidikan tinggi, jadi bisa dibilang profesional lah para pendidiknya. Terus juga dari segi akademiknya kayak yang tadi sebelumnya saya bilang kalau akreditasi di Untirta itu sudah banyak yang A. Jadi itu sih salah satu keunggulan dari Untirta sendiri. Untirta sebenarnya unggul di mana-mana ya, karena tenaga pengajarnya juga keren-keren. Udah banyak yang pendidikannya udah tinggi-tinggi. Stigma masyarakat tentang pendidikan yang masih biasa aja, yang masih rendah tuh itu salah banget, karena saya pun agak stres ya belajarnya karena emang sebagus itu loh ternyata pendidikannya, dan enggak pelajaran yang kita dapat tuh ternyata emang nanti tuh pasti bakalan dipakai di dunia kerja. Kayak aku kan di komunikasi belajar media, terus kayak editing, terus kayak public speaking, itu kan kepake banget ya di nanti pas aku kerja. Itu sih unggulnya karena tenaga pengajarnya yang keren-keren dan mahasiswanya yang pengalamannya tuh bagus-bagus gitu, kayak politiknya, terus organisasinya kayak gitu ya bagus. Oke, karena balik lagi ya, kan gue anak teknik nih yang notabene kampusnya pisah nih. Iya. Jadi gue kurang tahu gitu kalau misalkan kampus Serang, kampus Ciwaru dan lain-lain. Gue taunya spesifik di kampus teknik aja. Kalau bagi gue itu keunggulannya yang pertama untuk praktikumnya sendiri itu alatnya memadai banyak gitu. Dan yang kedua karena gue merasakan sendiri untuk kayak permudahnya magang, terus kayak sertifikasi, Pertukaran. beasiswa pertukaran itu lumayan mudah karena memang si pabriknya itu tahu kalau mahasiswa Untirta ini dia sekolahnya begini, praktikumnya gini, segala macam. Untuk tinggalnya, kan ini tinggal di domisili Serang atau luar Serang? Di domisili Serang. Domisili Serang ya. Dari domisili Serang ini living cost atau biaya hidupnya mahal gak sih kuliah di Untirta? Lumayan standar sih karena masih bisa untuk living cost juga saya tahu dari teman-teman juga nggak terlalu mahal, masih di bawah harga normal dan harga standar lah. Oke. Di Serang sendiri gue itu hidup ya paling sama teman gitu, nggak sama orang tua. Yang pastinya kalau di rumah sendiri di Lebak di sana itu kan ya, kayak masak ataupun makanan yang lainnya itu ada yang masakin. Nah kalau di sini kan harus beli kayak gitu. Paling itu sih bedanya. Tapi lo sering main-main gitu nggak sih sama teman-teman? Tuh pasti kan biaya hidup beda lagi tuh antara kebutuhan sehari-hari sama kehidupan makan. Kehidupan sama temen. Iya. Itu kan beda. Nah menurut lo gimana sih? Ya emang gimana ya, kalau menurut gua sendiri untuk hidup sama temen itu emang butuh dana yang lumayan juga ya, karena suka nongkrong. Yang namanya mahasiswa kalau nggak main nggak afdol kan. Oh, iya. Udah paling kayak gitu sih ya. Kalau di kampung paling mainnya ya nongkrong doang, kalau di sini kan sama makan segala macem. Berarti menyesuaikan. Iya. Oke, karena untuk umur gue 21 tahun kebetulan juga emang besar di Cilegon gitu. Jadi gue sedikit tahu lah untuk biaya hidup. Menurut gue sih untuk Cilegon sih termasuk mahal ya kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain menurut gue gitu. Karena menurut gue di Cilegon itu sendiri kayak kita taruh 50.000 itu kayak cuma bisa makan paling dua kali gitu. Kalau misalkan di kampus-kampus lain di daerah lain itu kayak bisa 3 hari dan segala macam ya, itu balik lagi ke orangnya sih. Tapi kalau menurut gue termasuk mahal sih. Boleh dong ceritain, menurut lu apa sih yang kurang dari Untirta? Oke, kalau menurut gue yang kurang dari Untirta itu karena gue kebetulan juga baru KKN kemarin dan kebetulan jadi dapat banyak teman dari jurusan yang lain. Jadi gue sempat sharing-sharing sama mereka, dan kalau gue pribadi yang bisa gue ambil benang merahnya itu adalah budayanya, yang ada beberapa budaya yang menurut gue kurang cocok untuk diaplikasikan di zaman kita yang sekarang.
nggak usah kita sebut maksudnya budaya apa, kita juga tahu lah budaya apa dan segala macam nggak perlu disebut. Tapi menurut gua ada beberapa budaya yang emang harus diganti, nggak bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Kekurangannya Mungkin dalam bidang akademik atau dari fasilitas pembangunan dan segala macam. mungkin fasilitas juga nggak bisa dibilang kurang ya, karena kita kan masih pembangunan nih, bahkan di kampus yang lama pun lagi pembangunan kan, di kampus yang baru pun pembangunan, kita punya lahan baru lagi juga. Kekurangannya mungkin dari ininya kali ya, sumber daya manusia dari mahasiswanya, karena punya stigma jelek dari masyarakat, jadi mereka kayak ya udahlah Untirta udah dipandang jelek juga, kayaknya gue bodo amatan, jadi bisa seenaknya. Ada yang kayak gitu sih beberapa. Yang saya lihat dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa pendidikan dokter, mungkin kurang di fasilitas aja ya. Fasilitas kedokteran itu dari segi kantin tadi agak kurang layak disebut kantin, dan gedungnya juga masih terbilang kecil. Kenapa tuh kok kurang dibilang nyaman gitu ya, kurang Iya. dibilang kalau itu kantin, kenapa? Soalnya itu kayak dari jauh terlihat seperti Kenapa itu acak-acakan atau gimana? enggak acak-acakan, cuman kayak rooftop aja. Nggak ada tulisan kantin gitu. Oh. Nggak ada title-nya. Tadi kan sempat nyinggung tentang kekurangan Untirta ya. Mungkin lo punya saran gitu buat kedepannya Untirta mungkin bisa jadi lebih baik gitu ya. Dan boleh lo sampaikan saran buat Untirta kedepannya? Oke, kalau untuk saran dari gue pribadi nih, kan gue bisa dibilang orang awam juga. Kalau menurut gue, untuk sarannya sih kayak kita semua tahu lah, kita semua mahasiswa Untirta ini tahu kekurangan Untirta itu di bagian apa, khususnya di budaya-budaya yang dari zaman dulu sampai sekarang itu kayak memang nggak pernah berubah gitu. Gue nggak bilang budaya yang ada itu jelek, enggak, tapi ada yang jelek, ada juga yang bagus. Jadi gitu, kita sebagai mahasiswa juga harus kayak pintar memilah mana yang budaya yang bagus, mana budaya yang jelek gitu. Kalau menurut gue kayak sarannya itu kita sebagai mahasiswa tuh harus lebih pintar lah memilah-milah budaya yang bagus dan budaya yang buruk itu, karena itu benar-benar mempengaruhi diri kita ke masa depan, dan mungkin ada tingkat di bawah kita itu bakal pengaruh juga. Kakak boleh dong sampein kepada mereka gitu yang mau masuk ke Untirta. Maksudnya sampein kayak semangat atau apa? Mungkin ngeliat sini kali ya. Ya, boleh. Buat adik-adik nanti ya. Buat adik-adik yang mau masuk Untirta, jangan pernah ragu. Ikutin aja apa mau kalian, apa kesukaan kalian, karena aku yakin apapun yang kalian lakuin, kalau misalkan kalian suka, itu bakal kebawa enjoy, chill aja. Jangan terlalu takut sama masa depan. Tetap semangat, belajar jangan sampai kendor, dan jangan pernah merasa sendiri, karena aku yakin aku sama orang-orang di sekitar kalian pasti bakal nge-support apa yang terbaik buat kalian. Oke, selanjutnya games pernah nggak pernah? Yang pertama, pernah nggak sih kakak tidur atau ketiduran saat jam perkuliahan? Pernah? Pernah. Sering. Semua mahasiswa sepertinya pernah sih itu. Iya, pernah. Mungkin pertanyaannya lebih tepatnya kalau selama jam kuliah lo pernah bangun atau enggak kayaknya sih. Kayak gitu. Kayaknya karena tidur ya. Oke, yang kedua, kalau selama kuliah di Untirta ini pernah terlambat masuk kelas atau zoom nggak sih? Pernah? Enggak sih. Terlambat tipis-tipis. Terlambat pernah sih, terlambat karena jaringan. Terlambat nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kalau telat, pernah nggak sih kan ini titip absen ke teman? Kalau untuk titip absen belum pernah. Kalau misalkan udah telat, ya udah. Kalau itu belum pernah, karena ya di prodi kita itu ya emang sedikitan ya, jadi nggak bisa seenaknya nitip absen kayak gitu. Selama lo kuliah, lo pernah nggak sih nyontek ke teman? Ujiannya. Ya, mungkin UAS, UTS, atau tugas-tugas yang lain gitu. Nyontek sih buat modul kedokteran sih nggak pernah, cuman buat MKU lebih ke berbagi. Lebih ke sering ya, bukan pernah lagi. Lebih ke sering sih. Nyontek kalau ke temen ya, kalau ke temen sih nggak nyontek yang pure gitu, karena di IP sendiri plagiarismenya tuh gede banget, jadi bener-bener diperhatiin. Kayak misalkan di MKA gitu, plagiarismenya minimal 20%, jadi sebisa mungkin kita nggak bisa sama-sama kayak temen, dan kita juga nggak bisa sama kayak apa yang di Google gitu loh. Pernah gak sih lo bolos selama perkuliahan? Kalau ini jujur ya, gue
bulan puasa ini nggak ngebohong, belum pernah kalau bolos. Enggak pernah. Kalau keluar di tengah-tengah pernah. Bolos perkuliahan yang tipsen tadi itu satu termasuk bolos kan ya? Satu itu tipsen udah. Iya. Oke. Satu ya. Berarti cuma satu aja nih? Satu aja Atau sih. memang nanti kedepannya mau ada terpikirkan mau bolos? Kalau ke depannya jangan ya, saya sudah semester tua. Sudah semester akhir-akhir agak susah ya kayaknya. Harus tobat ya? Harus tobat lah, Iya. biar cepet lulus. Oke. Pernah ngerasa suka gak sama teman sekelas? Suka dalam hal Suka dalam hal apapun itu, suka gitu? Ada muncul rasa suka? pasti ada. Biasanya karena apa tuh? Karena kadang kan mungkin karena sekarang masih online, balik lagi ke online, mungkin sukanya karena kita lebih berkomunikasi aja. Cuma kalau misalkan untuk ketemu itu belum ada kayak suka banget atau gimana kayak gitu, karena kita masih terbentang jarak. Oke. Kalau suka sama teman kelas enggak deh, enggak sampai suka, cuman kayak oh dia orang ganteng udah gitu doang. Enggak suka. Berarti nggak terlalu itu banget ya tentang cinta-cinta gitu. Oke. Suka sih pernah, cuman sebatas suka aja, di fase suka doang. Suka itu normal. Suka normal, suka wajar. Soalnya cewek, gak suka ke cowok. Oke. Suka sih enggak, tapi kayak tertarik gitu, kayak oh ini orang cantik banget ya gitu, tahu gak sih? Ya gitulah Iya. rasanya, kayak ini orang cantik banget, jadi kayak gue harus foto sama dia, harus gue post foto dia sama dia gitu sih. Tapi kalau untuk kayak jadian nanti macam enggak deh, gue pengen Enggak, ya. lulus dulu deh gitu. Sejauh ini pernah gak sih ngerasa salah jurusan? Kalau untuk salah jurusan enggak sih, karena dari awal emang tujuannya masuknya ke hukum. Enggak, kalau salah jurusan enggak. Lebih ke keberatan sama mata kuliah aja sih beberapa. Nggak ngerasa salah jurusan ya. Di awal sih, karena shock aja ngedengar cerita-cerita dari teman-teman yang lain, prodi-prodi lain, kalau misalkan ulangan atau tugas itu nggak ada plagiarismnya ya. Jadi benar-benar bisa copy paste ataupun ngarang sendiri gitu. Cuman kalau di IP shocknya itu karena biasanya kita SMA kan Brandly, Blogspot, kayak Wikipedia itu tinggal copy paste aja ya. Tapi pas masuk IP nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi benar-benar yang harus Mikir mikir sendiri. sendiri dan menyesuaikan, itu aja sih yang kaget. Lo pernah nggak sih lagi kelas tapi nggak mandi? Setiap hari. Setiap hari? Ya, setiap Oke. hari. Sering. Enggak Nggak mandi. karena ini karena di rumah aja kan, terus juga masih pagi baru bangun, terus langsung buka laptop, ya udah nyampe siang gitu, nyampe sore, bahkan kayak sore baru mandi gitu sih. Tapi lo pernah nggak sih ngirim UTS, UAS atau tugas-tugas yang lain itu mepet banget sama deadline atau bahkan mungkin lewat deadline? Mepet banget, pasti pernah ya, pasti pernah. Lewat deadline itu pernah, bahkan itu UTS. Terus gimana itu? Terus itu gue kayak bener-bener paniknya segala mati, apalagi Spada kalau udah lewat ya udah selesai kan gitu. Terus gue kayak ngakalinnya gue langsung gue kirim email dan gue kayak mohon maaf pak dan segala macam, internet saya nge-lag dan segala macam. Wah, gue kayak udah panik lah pokoknya gitu. Tapi untungnya dosennya kayak oke ya udah dan akhirnya lulus sih. Tergantung tugasnya sih. Kalau emang susah mungkin jauh-jauh hari. Cuman kalau emang ya ini mah SD gitu. Kalau SD tuh deadline banget. Kalau gua sih nggak terlalu mepet deadline ya. Kalau misalnya ada waktu luang gitu, ya udah gua kerjain. Soalnya gua mikirnya ya kalau udah selesai tugas ya udah enak gitu. Daripada gua belibet pas mau deadline kerjainnya. Yang terakhir, pernah nggak sih dapat dosen killer? Pernah sih, tapi nggak semua. Dosen killer sih pasti pernah ya. Apalagi yang sering mengubah jadwal tuh. Sebel. Kelas, sebel banget. Kalau pribadi gua semester 1, 2, 3 killer 1, 4 nggak pernah, 5, 6, 7 ini 5, 6, nanti sama 7 ini gua dapet dosen killer 1 sih. Dan itu kayak gua saking killernya itu dosen, gue sampai cerita ke ibu gue, cerita ke bokap gue, cerita ke semua temen dekat gue, dan gue tuh kayak ngeluh kayak bener-bener gue pengen lulus, gue gak tahu lagi gue harus lulus kayak gimana gitu. Semua orang harus tahu ya. Semua orang harus tahu keluh kesah gue tentang dosen itu pokoknya.